Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tidak, An-er, hentikan! Teriak Lindong dan Ying Huan-Huan. Tetapi Lin Tian tidak mendengar suara mereka. Dengan satu gerakan saja, 4 binatang suci itu menyerang ke arah semua ahli kerajaan barat. Bunuh! Teriak Lin Tian. Mengaum. Semua binatang suci es itu tanpa ampun menyerang semua ahli kerajaan barat, yang mencoba melindung Si Tu Hong pada saat ini. Bang! Ah! Teriakan keras dan kesedihan memenuhi tempat tersebut. Lalu, sebanyak 20 lebih ahli alam dewa dari kerajaan barat, mereka langsung membeku seperti bongkahan es, dan kemudian hancur berkeping-keping. Bahkan Si Tu Hong juga mati, karena dia juga berubah menjadi bongkahan es. Itu sudah jelas, bahkan jiwa kuat dari para ahli di alam dewa itu hancur seketika oleh serangan Lin Tian. Para ahli kuat dunia dewa yang melihat itu mulai berkeringat dingin, dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bahkan Ling Jun juga merasa kaget dengan kekuatan Lin Tian tersebut. Bang! Karena ahli yang telah mengurung Lin Jing dalam formasi tersebut telah mati, akhirnya Lin Jing menjadi bebas dari formasi tersebut. Lalu, dia memandang adiknya yang telah hilang kendali itu dengan wajah penuh kekhawatiran. Ini, leluhur suku es yang melihat perubahan Lin Tian ini, dia merasa kalau perubahan Lin Tian telah sempurna. Namun Lin Tian tidak dapat mengendalikannya, karena dia berubah dalam wujud tersebut disebabkan oleh kemarahan dan kebencian yang dia rasakan selama ini. Kamu telah membunuh anakku, aku pasti akan membunuhmu. Ucap kloningan Raja Barat yang akan menghilang. Mendengar ucapan itu, Lin Tian langsung melihat ke arah Raja Barat tersebut. Slash. Bang! Kloningan Raja Barat itu hancur, dan disaksikan bawah mata semua orang yang ada. Lin Tian memandang ke arah semua ahli kuat yang muncul di sana dengan tatapan kosong. Bahkan Kaisar Chu dan Kaisar Api, mereka dapat merasakan kalau mereka bertarung satu lawan satu dengan Lin Tian yang sekarang, mereka pasti tidak akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Anakku, hentikan sayang, ini ibu nak, ini ibu, ucap Ying Huan-Huan dengan mata merah sambil memandang Lin Tian. Apa? Semua ahli kuat di sana, termasuk Kaisar Api dan Kaisar Chu, mereka semua tersentak kaget dengan perkataan Ying Huan-Huan. Dia adalah anakku, Lin Tian, ucap Lindong dengan wajah berat, ketika dia mengatakannya kepada semua ahli di sana. Oh, jadi begitu rupanya. Tian Lin Tian, ternyata anak ini sebenarnya bersembunyi dari kita selama ini, ucap Kaisar Api dengan wajah kaget. Ibu, ucap Lin Jing yang datang ke pelukan Ling Qingzu dengan penuh air mata. Lin Diao, Lin Xiao, dan para keluarga serta suku es, mereka semua memandang pemuda tampan yang bagaikan dewa es pada saat ini. An-er, ini ayah, cepat hentikan, dan kendalikan emosimu, ucap Lindong dengan lembut, namun ada air mata yang jatuh di wajahnya. Lin Tian hanya diam saja, lalu dia memandang leluhur dan para ahli dari Sekte Kuil Suci. Tiba-tiba saja sebuah ingatan buruk menghiasi otak Lin Tian, di mana desa Suma yang dihancurkan pada waktu itu. Lalu ibu harimaunya yang mati, serta perasaan sedih yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya, itu muncul kembali, dan menambah kebencian di hati Lin Tian. Meraung. Kenapa? Teriak Lin Tian dengan marah ke langit. Bunuh semuanya, teriak Lin Tian lagi, dan langsung terbang ke arah ahli Sekte Kuil Suci. Bahkan bibinya Ling Suer serta Huxia, mereka sudah ketakutan ketika melihat Lin Tian. Leluhur dan Master Sekte Kuil Suci juga merasakan hal yang sama, dan mereka menyesal telah membuat marah monster seperti ini. Mereka berdua langsung berbalik badan, dan segera lari dari sana. Bang! Tetapi para ahli yang lemah dari Sekte Kusuci,
mereka semua dibantai satu persatu oleh Lin Tian dengan cepat. Melihat hal itu, beberapa praktisi di alam dewa tingkat tinggi mencoba menghentikan Lin Tian, tapi mereka malah diukul mundur dengan keras oleh serangan Lin Tian. Bahkan ada tangan mereka yang hampir membeku, itu dikarenakan kekuatan Lin Tian yang mengerikan. Setelah Lin Tian menghancurkan para pasukan dari Sekte Kuil Suci dan Kerajaan Barat, dia langsung mengejar leluhur dari Master Sekte Kuil Suci. Dia telah bertransformasi dengan sempurna, ucap leluhur suku es dengan wajah yang rumit. Lindong, cepat hentikan anak kita, cepatlah, ucap Ying Huan. Bayi kecil yang tadinya sedang tidur di sebuah pohon, dia tersentak kaget setelah bangun, dan merasakan aura dingin dan juga teriakan Lin Tian. Dia langsung mengeluarkan sayap kecilnya, dan muncul di atas burung api. Apa yang terjadi? Tanya bayi kecil dengan serius kepada burung api. Tetapi wajah semua orang berubah, ketika mereka melihat seekor kucing putih yang terbang dan dapat berbicara itu. Apa? Kakak mengamuk, teriak bayi kecil yang terkejut. Aura membunuh yang hebat juga menyelimuti area tersebut, dan tekanan darah dari binatang sucinya, itu membuat leluhur dan pemimpin suku Phoenix dan harimau hampir berlutut. Bagus sekali, Kerajaan Barat, Sekte Kuil Suci. Jika kakak tidak bisa kembali lagi seperti semula, maka aku akan meluluh lantakkan dunia dewa ini, teriak bayi kecil dengan marah. Bang! Mengaum. Bayi kecil yang semula berukuran kecil, kini berubah menjadi harimau putih bersayap hitam yang sangat besar. Kali ini sayap di belakang bayi kecil menjadi 3 pasang, serta wujudnya bahkan jauh lebih besar dari wujud sebelum-sebelumnya. Bahkan semua orang yang ada di sana, mereka hanya seukuran kaki bayi kecil saja. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah, para ahli kuat dari suku harimau, mereka seperti melihat leluhur pendiri mereka sendiri. Mengaum, jika kakakku tidak bisa kembali, biar aku lihat, apakah kalian bisa menahan amarah dari 4 binatang suci tertinggi, teriak bayi kecil sebelum terbang menghilang dari sana. Mengaum, dia leluhur harimau. Ucap leluhur tua dengan wajah bergetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa, ternyata leluhur pendiri mereka masih hidup. Lindong, cepat kejar An-Er, dan kita harus segera menghentikannya. Karena jika tidak, dia akan benar-benar kehilangan kesadarannya. Ucap Ying Huan dengan wajah cemas. Lindong menggertakkan giginya karena marah. Dia bersumpah, jika terjadi sesuatu dengan anaknya, Kerajaan Barat akan dia ratakan tanpa pandang bulu lagi. Dia dan para ahli sekte seni bela diri beserta suku es, mereka semua segera mengajar Lin Tian dan bayi kecil. Bahkan semua ahli di sana juga hanya bisa mengikuti mereka, karena dari apa yang dikatakan leluhur suku es, Lin Tian tidak akan berhenti sampai membunuh semua orang yang berhubungan dengan dirinya. Baik itu Kerajaan Barat dan Sekte Kuil Suci, mereka sudah jelas akan mendapatkan bencana yang sangat besar. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Tanya Master Sekte Kuil Suci. Kita kembali ke sekte. Aku tidak yakin kalau pemuda itu dapat melawan Raja Barat, karena Raja Barat sudah menunggu kita di sekte. Jawab leluhur Sekte Kuil Suci. Dia telah menerima pesan bahwa, pasukan Kerajaan Barat sudah muncul di sekte mereka. Bagus sekali, ucap Master Sekte Kuil Suci. Dan tiba-tiba saja, krekek, bang, tubuh Master Sekte Kuil Suci berubah menjadi es, dan pecah berkeping-keping di hadapan leluhur Sekte Kuil Suci yang kaget. Sialan, orang ini sangat cepat. Ucap leluhur Sekte Es, lalu dia segera menambahkan kecepatannya. Dia hampir sampai di Sekte Kuil Suci, dan benar saja saat berada lebih dekat, dia melihat kalau sudah banyak pasukan yang berkumpul di sana. Itu sudah jelas, semua itu adalah pasukan dari Kerajaan Barat. Dan di dalam kereta emas ini, itu adalah Raja Barat yang kloningannya telah dihancurkan oleh Lin Tian.
Tolong aku, ucap leluhur tua. Slash. Cerot. Tangan leluhur terkena serangan pedang es Lin-Tian, dan seketika saja langsung membeku. Dengan kejam dia memotong tangannya sendiri, lalu dia berhasil masuk ke dalam formasi Sekte Kuil Suci beserta prajurit kerajaan barat. Lin-Tian berhenti di depan banyak pasukan tersebut dengan wajah yang tenang, dan matanya terlihat kosong. Di saat Raja Barat memandang Lin-Tian, dia sangat marah dan ingin membunuhnya. Bocah sialan, kali ini aku pastikan kamu akan mati, serang dia. Teriak Raja Barat kepada pasukannya. Para pasukan itu dengan sekuat tenaga menggunakan seluruh kekuatan mereka. Mereka yang berada di alam raja, kaisar, dan dewa sekalipun, semuanya segera menyerang ke arah Lin-Tian. Bang bang bang. Serangan itu mengenai Lin-Tian yang melayang di langit, lalu pasukan kerajaan barat merasa senang dan tersenyum melihat itu. Mereka yakin, kalau Lin-Tian tidak akan dapat bertahan setelah terkena serangan mereka. Namun tidak lama kemudian, Raja Barat merasakan ada yang aneh, karena area di sekitar sana tiba-tiba mulai membeku. Bang! Lin-Tian yang sebelumnya dikira akan mati, ternyata tidak terluka sama sekali. Malahan, armor birunya itu telah benar-benar menutupi seluruh badan Lin-Tian. Bahkan tangannya itu juga telah ditutupi dengan armornya, serta sayap Phoenix-nya juga bertambah lebih besar dari sebelumnya. Kepala Lin-Tian juga perlahan-lahan ditutupi oleh armor yang berlambangkan Phoenix S. Armor itu terlihat sama persis ketika Lin-Tian dan bayi kecil bergabung, tapi kali ini armor itu telah benar-benar menutupi seluruh tubuh Lin-Tian. Setelah itu tanpa pandang bulu lagi, Lin-Tian menyerang semua pasukan kerajaan barat tersebut. Tanpa ada perlawanan sama sekali, bahkan melihat hal tersebut Raja Barat pun melompat karena ketakutan. Pemuda tersebut yang dia pikir akan mati, tapi kekuatannya malah menjadi semakin kuat. Di depan formasi Sekte Kuil Suci, darah dan mayat para pasukan kerajaan barat telah berserakan. Tetapi bedanya, darah itu akan membeku dan mayatnya akan berubah menjadi es. Jadi, di saat orang melihat hal tersebut, itu membuat hati mereka ketakutan. Ush! Bang! Cerot! Raja Barat langsung terhempas sambil memuntahkan darah dari keretanya, dan tentu saja kereta Raja Barat langsung hancur seketika. Itu karena, Lin-Tian menyerangnya dengan cepat di depan Raja Barat. Bang! Cerot! Hampir seluruh organ dalam Raja Barat terluka parah, dan itu hanya satu serangan Lin-Tian saja. Lin-Tian tidak peduli, dan dia masih bersiap untuk menyerang Raja Barat. Kakak, hentikan! Ucap bayi kecil yang muncul, dan mencoba menghentikan Lin-Tian. Dan, boom! Lin-Tian menangkis serangan bayi kecil, dan mundur beberapa langkah akibat benturan tadi. Sama halnya dengan kedatangan bayi kecil, semua ahli kuat dunia dewa juga muncul di sana. Dan saat mereka melihat banyak mayat dan darah yang membeku, wajah mereka berubah menjadi ketakutan. Karena mereka dapat melihat, kebanyakan dari mereka adalah ahli di tingkat alam dewa. Tapi sekarang, mereka semua mati dan membeku di sini. Lindong, cepatlah hentikan anak kita, ucap Ying Huan yang meminta Lindong untuk maju dan menghentikan Lin-Tian. Karena meski begitu, walaupun dia yang mencoba untuk menghentikan Lin-Tian, sepertinya itu tidak akan berhasil. Karena dia yakin, hanya kekuatan Lindong sajalah yang dapat mencoba menghentikan Lin-Tian. Lindong mengangguk, lalu maju menuju bayi kecil dengan wajah yang rumit. Kenapa kamu ke sini? Ucap bayi kecil dengan marah. Aku adalah ayahnya, tentu saja aku harus menghentikan anakku. Balas Lindong. Hahaha, ayahnya ya. Apakah kamu pantas? Ucap bayi kecil dengan marah sambil melihat Lindong. Bang! Bayi kecil menyerang Lin-Tian lagi, dan mencoba untuk menghentikan pergerakannya. Sedangkan Lindong, dia membantunya setelah mendengar perkataan bayi kecil.
Lia, apakah dia pantas disebut ayah oleh Lin Tian? Tentu saja tidak. Tapi bagaimanapun juga, Lin Tian adalah anaknya. Jadi, dia akan berusaha untuk membantu anaknya. Kaisar Chu dan Kaisar Api menyentuh bahu Lindong dengan lembut. Kalian, ucap Lindong yang kaget. Biar kami bantu saudaraku. Dia juga keponakanku, jadi aku punya hak untuk membantunya, ucap Kaisar Api. Kaisar Chu juga mengangguk setuju, dan Lindong merasa bahagia melihat dua saudaranya itu. Jadi, dia juga maju dan bertarung untuk mencoba menghentikan pergerakan Lin Tian. Bang bang, pertarungan besar Lin Tian melawan tiga dewa pelindung, itu membuat semua orang di sana merasa kagum. Karena Lin Tian tidak terpojok sedikit pun, dan malahan semakin aktif menyerang keempatnya. Sialan, kekuatan kakak semakin kuat. Aku yang sudah melepas kekuatanku sampai puncak alam dewa tingkat tinggi, tapi tetap saja, aku masih belum bisa mengimbanginya, ucap Bai kecil dengan wajah yang berat. Bang bang bang, kelimanya mundur setelah beradu serangan. Bai kecil memandang ketiga orang di sampingnya dengan serius, lalu dia menatap Lin Tian yang kehilangan kendali di depannya. Huf, kalian cobalah membantuku menghentikan pergerakan kakak. Tunggu beberapa saat lagi, karena aku memiliki cara untuk menolong kakak, ucap Bai kecil. Apakah kamu yakin? Tanya Kaisar Api. Iya, balas Bai kecil dengan serius. Baiklah kalau begitu, tolong selamatkan anakku. Ucap Lindong dengan memberi hormat kepada Bai kecil. Cih, itu memang sudah menjadi tugasku, karena dia adalah kakak tertuaku. Balas Bai kecil. Lalu setelah itu, keempatnya menyerang Lin Tian lagi secara bersamaan. Sedangkan para ahli di sana yang merasakan getaran dan energi pertarungan ini, mereka tidak dapat mendekat, karena itu bukan lagi pertarungan di tingkat mereka. Aku di mana? Tanya Ling Suer. Dia terbaring setelah ditusuk oleh Si Tu Hong, dan saat dia bangun, dia sudah berada di atas punggung burung api. Lin Tian di mana? Burung kecil, bawa aku ke tempat Lin Tian sekarang, cepatlah, ucap Ling Suer yang sadar kalau Lin Tian tidak ada di dekatnya. Burung api menuruti permintaan Ling Suer, dan dia terbang ke arah sekte kuil suci berada. Kakak, teriak Feng Er yang sedang berkultivasi di sebuah gunung berapi yang terpencil. Lin Gui juga merasakan hal yang sama dengan Feng Er, bahkan Lin Long juga berhenti berkultivasi di tempat rahasia di dunia dewa. Dia mendapatkan pesan dari Bai kecil juga setelah bangun, dan itu membuat wajah ketiganya terlihat sangat terkejut. Tidak, aku harus cepat. Ucap Lin Long yang langsung menghancurkan jimat yang diberikan Lin Tian kepadanya, dan hal yang sama juga dilakukan oleh Feng Er dan Lin Gui. Mereka menghilang dari tempat persembunyian mereka dengan cepat, dan bahkan penuh dengan kecemasan di hati mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.